Dan yang terbunuh dari kami kalangan bangsa Palestina selama 20 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terbunuh di Suriah selama hanya waktu dalam kurun 2 tahun saja. Nah, kalau dihitung kata mereka selama 20 tahun mungkin dalam hitungan masih ribuan lah ya. Tapi di Suriah pada hari ini sudah lebih dari 120.000 orang. Itu menurut catatan PBB. Kenyataannya mungkin lebih daripada itu, karena kita dapatkan di Al-Qusar saja dalam hitungan, belum hitungan bulan, itu sudah terbunuh masyarakat sipil sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. 5.000 sampai 6.000, belum ada 1 bulan. Coba bayangkan ya, penderitaan yang luar biasa sekali. Belum di tempat-tempat yang lainnya. Sampai salah satu masyayikh di Saudi itu merasa malu ketika datang sebuah risalah dari seorang remaja putri Suriah. Ya ummatal Islam, illam taqdiru ala nusratina fa arsil ilaina ububa man alhan. Wahai umat Islam, kalau kalian tidak mampu menolong kami, maka kirimkan kepada kami pil anti hamil. Inna haula'i qad afsadu fina. Karena mereka ini orang-orang Syiah Nusairat telah berbuat kerusakan pada diri kami. Berapa banyak wanita diperkosa, sampai di antara mereka minta fatwa kepada para masyayikh Saudi, bolehkah kami mengukurkan kandungan yang ada di perut kami? Minta fatwa untuk apa? Boleh tidaknya menggugurkan kandungannya ada di perut kami gara-gara diperkosa oleh tentaranya Bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan taufiknya dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majelis insyaallah majelis mubarak, dan sebagaimana permintaan dari ikhwah sekalian di sini kepada saya untuk menyampaikan oleh-oleh apa yang saya lihat sebagian di Gaza dan juga sebagian di Suriah. Terus terang pada hari-hari ini kita sangat sedih sekali, sangat prihatin sekali dengan keadaan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Suriah. Sampai berita pada pagi hari tadi, alhamdulillah, ada sebuah kota namanya Al-Qusair. Kota ini terletak di perbatasan antara Lebanon dan Suriah, atau lebih tepatnya di kota Hams.
kota Hams. Dalam beberapa waktu yang lalu kota ini telah jatuh ke tangan Syiah, kelompok Hizbus Syaitan atau Hizbullah kata mereka. Karena terus terang pimpinan atau panglima dari Hizbullah ini sudah bersumpah mengatakan berapapun korbannya dari pihak sipil, dari masyarakat Al-Qusair, Al-Sunnah di sana, itu saya tidak peduli. Dan berapapun korbannya dari pihak pasukan saya, Syiah, itu saya tidak peduli. Yang penting Qusair bisa takluk di tangan kami. Sehingga seluruh kekuatan orang-orang Syiah di dunia, bukan hanya di Suriah, orang Syiah datang dari Iran, orang Syiah datang dari Irak, orang Syiah datang dari Bahrain, orang Syiah datang dari Yaman, orang Syiah datang dari Saudi, dari Libanon, semuanya tumplek-plek di kota ini. Teman-teman cerita bahwa pada saat jatuh itu pasukan mujahidin itu sekitar di situ ada 60-70 orang saja. Nah, sementara Hizbus Syaitan saja di situ sudah 1.500 sampai 2.000 orang. Nah, itu belum pasukan yang lainnya. Sehingga kalau kita lihat pada hari ini, para masyaikh di Saudi, di Mesir, di Kuwait, di Qatar, semuanya mereka berfatwa tentang wajibnya membantu saudara kita di sana dalam bentuk apapun. Pada waktu yang lalu, sekitar 4 hari yang lalu, para masyaikh ahlu sunnah di Mesir, di Saudi, di Kuwait berkumpul di Muktamar Ulama al-Ummah di Qahirah. Mereka semuanya sepakat dan mengeluarkan statement fatwa bahwasanya menolong saudara kita di Suriah hukumnya sudah fardu ain, wajibun ala man yaqdiru alaih. Diikuti oleh fatwa Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala juga memfatwakan untuk membantu menolong saudara kita di sana di Suriah dengan harta, jiwa, dan senjata. Sehingga kalau antum lihat di berita-berita Saudi, di koran-koran Saudi sekarang banyak jamaah tabarruat mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Suriah. Karena keadaan sekarang sudah sedemikian gentingnya. Kalau ini jatuh, maka kota Hams. Jadi kenapa kalau kemudian ada di antara ikhwah sekalian bertanya, kenapa kok kota Al-Qusair ini begitu sangat pentingnya, begitu strategisnya? Karena Suriah sekarang sudah terbagi menjadi 2, sebelah utara dan selatan. Kebanyakan yang berada di sebelah utara itu dikuasai oleh mujahidin. Perbatasan antara Yordan dan Turki itu semuanya dikuasai oleh mujahidin sebagian besarnya. Sedang bagian selatan kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Syiah Nusairiyah, Damaskus, Al-Adikiyah, Dirzur, Ad-Dara, kemudian separuh Al-Hams. Ini semuanya dikuasai oleh Syiah. Kemudian mereka berpikir untuk membagi Suriah menjadi 2, sehingga ibu kota nanti, ibu kota Syiah Nusairiyah di kota apa? Hams. Sementara Al-Qusair ini antara Al-Hams dan Libanon. Apabila dikuasai mujahidin, maka secara otomatis imdadat, bantuan dan seterusnya dari Libanon semuanya tertutup. Sehingga mereka betul-betul mati-matian. Ini perang antara hidup dan mati bagi orang Syiah untuk merebut Al-Qusair ini. Oleh sebab itu para ulama semuanya berfatwa tentang wajibnya menolong saudara kita di sana. Terus terang kalau kita membaca sejarah Islam, peradaban Islam, itu di Suriah itu sangat kental sekali. Seperti di kota Halb ya, di sana ada Halb Qadim, di sana ada sebuah masjid yang dibangun atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Masjid Syuaib
Tapi sekarang sudah jadi rata, dihancurkan. Juga Masjid Umayyah itu juga hancur. Juga masjid di Ad-Dara, Masjid Umar Ibn Khattab juga dihancurkan. Mereka tidak menghancurkan athar peninggalan para sahabat. Nama-nama yang berbau nama sahabat dihancurkan semuanya. Dan saudara kita di Suriah ini sudah masuk tahun ketiga mengalami penderitaan, dibasmi, dibunuh dan seterusnya oleh kaum Syiah Rafidah laknatullah alaihim. Begitu dahsyatnya ya. Dan ini semuanya kalau kita lihat ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita baca berita atau mendengar orang berbicara tentang masalah konflik di Suriah, mereka hanya mengatakan ini kan konflik internal, ini perang saudara, sama sekali tidak pernah menyentuh akar permasalahannya, bahwa ini adalah konflik antara Syiah dengan Islam. Kalau ada orang berbicara tentang Syiah dan Sunni, kita katakan yang benar adalah, dan sah takbir adalah apa? Antara Islam dengan Syiah. Karena kalau kita berbicara tentang Syiah, itu bukan berbicara tentang kelompok yang merupakan bagian dari kaum muslimin ya. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh salah satu di antara ulama besar mereka, Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya Anwar Nu'maniyah. Orang alim Syiah ini mengatakan bahwasanya kita dengan orang-orang Nasibi Sunni itu berbeda. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang nabinya adalah Muhammad, kemudian setelah itu penggantinya adalah Abu Bakar dan Umar. Tuhan kita berbeda. Nabi kita juga berbeda. Nabi yang sudah meninggalnya atau wafatnya adalah Abu Bakar dan Umar, itu bukan Nabi kita. Maknanya Tuhan kita dan Nabi kita berbeda dengan Tuhan mereka itu atas keyakinan mereka. Dan juga kalau kita baca dalam kitab Usul Minal Kafi, salah satu karya besar imam mereka Muhammad bin Ya'qub Ibn Ishaq Al-Khulaini, Usul Minal Kafi jilid yang kedua, ketika membicarakan tentang masalah rukun Islam dan rukun iman, beda. Rukun Islam mereka selain dari syahadah, syahadatain nggak ada, sholat, zakat, puasa, haji dan imamah. Rukun imannya juga berbeda. Yang pertama adalah tauhidullah, kemudian yang kedua al-adl, nubuwah dan imamah, yang terakhir ma'ad. Tauhid, kemudian beriman dengan nubuwah, beriman dengan sifat Allah SWT, adl, beriman dengan apa? Ma'ad dan imamah. Barang siapa yang tidak mengimani imamah Ali bin Abi Thalib dan seluruh keturunannya, maka dia adalah kafirun. Dan juga perkataan imam mereka, salah satu di antara ulama besar mereka, Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya yang sama Anwar Nu'maniyah, dia mengatakan bahwasanya orang Nasibi Sunni ahlu sunnah innahu najasun kafirun syarrum minal yahud wal nasara wal majusi. Bahwasanya seorang Sunni ini adalah najis, dia adalah kafir, lebih jahat dibandingkan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Majusi. Sehingga salah satu di antara tokoh ulama Syiah di Bahrain, Said Muhsin Ali Usfur, dalam Twitternya menukil dari perkataan Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, imam yang kelima dari A'immatul Isna Asyariyah, katanya mengatakan ta'dzibu sunni tadhabu bihi ilal jannah wa qatluhu tadhabu ila a'lal jannati biduni hisabin.
menyiksa Sunni, seorang Sunni itu membawa dirimu ke surga. Membunuhnya itu membawa dirimu ke surga yang paling tinggi tanpa hisab. Saya berbicara bukan mereka-reka atau buat. Ini dari buku-buku mereka dan dari perkataan dan lisan mereka sendiri. Kalau kemudian ada di antara kaum muslimin mengatakan bahwasanya perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu hanya masalah furu' saja, maka kita katakan kepada dia, kembali kepada kitab orang Syiah. Mereka memiliki keyakinan bahwa kita ini Ahlus Sunnah adalah kafir najis. Bahkan membunuh kita itu adalah sebuah ubudiyah bagi mereka, taqarruban ilallah. Sampai saudara-saudara kita di Suriah menceritakan bahwasanya ketika mereka itu menyembelih anak-anak itu dengan mengatakan bidami Husain wa dzurriyyatihi, demi darahnya Husain dan keturunannya. Maksudnya apa? Sebagai ungkapan balas dendam terhadap Ahlus Sunnah yang dikatakan telah membunuh, membantai Husain dan seluruh keluarganya. Ya, ini keyakinan orang-orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah, bahwa mereka adalah halal harta dan darah mereka. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini kan perbedaan antara Sunni dan Syiah itu hanya masalah furu' saja. Kalau kita bicara masalah furu', tentu pikiran kita menerawang tentang perbedaan di antara para ulama, para aimatul arba'ah contohnya. Banyak kita dapatkan khilaf di antara mereka tentang kaifiyatul ibadah dan yang lain-lainnya. Tetapi tidak kita dapatkan bahwa mereka satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah dan hartanya. Kita bolak-balik dari awal sampai akhir kita fikir tidak kita dapatkan seperti itu. Berbeda dengan keyakinan orang Syiah. Bagaimana mungkin kalau itu masalah furu' kemudian berakibat kepada penghalalan darah dan harta? Maka di sini ada suatu yang lain. Kalau kita berbicara tentang Syiah, kita berbicara tentang musuh Islam, bukan berbicara tentang salah satu kelompok yang itu merupakan bagian dari kaum muslimin. Dan secara berdarah orang Syiah ini bukan hanya pada tahun-tahun ini. Zamannya siapa? Zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi khianatan, mereka menyanjung-nyanjung, mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi ini dan menjadikan kuburannya di Iran sana sebagai kuburan yang diagung-agungkan, sebagai masyhad, sampai dijuluki dengan apa? Bapak Syuja'uddin, pahlawan agama, dan menjadikan hari terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai apa? Aidul Adham, sebagai hari apa? Aidul Adham. Dan juga apa terbunuhnya khalifah yang ketiga Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu semuanya atas makarnya siapa? Abdullah bin Saba Ibn Sauda al-Yahud, dan juga kejadian-kejadian yang lainnya banyak. Kalau kita ceritakan satu persatu tentang makarnya orang Syiah, seperti perbuatan At-Tusi Ibnu Al-Qami, ya, luar biasa sekali, ya. Dan juga kalau kita berbicara mungkin di antara ikhwah bertanya siapa Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah adalah kelompok Syiah yang paling ekstrim, nggak ada sama sekali hubungannya dengan Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau Syiah Nusairiyah itu kalau ditanya ada orang yang pernah pergi haji, nggak pernah ada orang pergi haji. Nggak ada panggilan bagi orang Syiah Nusairiyah al-hajj atau hajjah, itu nggak ada. Karena mereka meyakini bahwasanya al-hajj itu adalah apa?
ibadatul asnam, menyembah berhala katanya. Sehingga nggak ada orang Syiah Nusairiyah itu pergi haji. Di kampung-kampungnya juga nggak ada masjid. Ya, nggak ada sholat Jum'ah. Sholatnya pun berbeda. Walaupun sama-sama 5 waktu, tapi apa jumlahnya berbeda. Sholat duhur dimulai dari sholat duhur 8 rakaat. Nanti sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 5 rakaat. Dan tidak ada sujud dan rukuknya, dan tidak ada wuduknya. Islam ini. Zakat nggak ada zakat, khumus yang ada. Puasa juga nggak ada. Yang dimaksud puasa bukan menghindari dari makan, minum dan seterusnya. Puasa itu hanya apa? Tidak mengumpuli istrinya, selesai. Makan, minum dan seterusnya boleh. Ini puasa menurut mereka. Jadi kalau kemudian masih ada yang berhusnuzon bahwasanya Syiah Nusairiyah itu bagian dari Islam, maka tolong membaca kitab-kitab mereka. Dan Syiah Nusairiyah di Suriah ini sudah menindas kaum muslim di sana lebih daripada 40 tahun lebih. Mulai dari kakek, bapak, cucu. Sulaiman al-Asad, kemudian Hafidz Asad dan Bashar al-Assad. Dulu yang menjual Suriah ke Perancis itu ya si Sulaiman al-Asad ini. Nah, kemudian setelah diwariskan kepada anaknya si Hafidz Asad, kemudian setelah itu diwariskan kepada siapa? Cucunya, yaitu siapa? Bashar al-Assad. Sehingga kalau kemudian kita lihat keyakinan mereka terhadap Ahlussunnah seperti yang telah saya sebutkan di atas, kemudian kita lihat kekejaman yang ada di sana luar biasa sekali. Sampai ketika saya ke Gaza, Palestina, saudara kita di Palestina mengatakan bahwa apa yang terjadi di Suriah selama 2 tahun itu dibandingkan dengan apa yang kami alami di Gaza dari kejaman orang Yahudi, kejaman orang Yahudi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejamannya apa? Syiah Nusairiyah selama 20 tahun. Dan yang terbunuh dari kami kalangan bangsa Palestina selama 20 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terbunuh di Suriah selama hanya itu dalam kurun 2 tahun saja. Nah, kalau dihitung kata mereka selama 20 tahun mungkin dalam hitungan masih ribuan lah ya. Tapi di Suriah pada hari ini sudah lebih dari 120.000 orang. Itu menurut catatan PBB. Kenyataannya mungkin lebih daripada itu. Karena kita dapatkan di Al-Qusar saja dalam hitungan, belum hitungan bulan, itu sudah terbunuh masyarakat sipil sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. 5.000 sampai 6.000, belum ada 1 bulan. Nah, coba bayangkan ya, penderitaan yang luar biasa sekali. Belum di tempat-tempat yang lainnya. Sampai salah satu masyayikh di Saudi itu merasa malu ketika datang sebuah risalah dari seorang remaja putri Suriah. Ya ummatul Islam, illam taqdiru ala nusratina fa arsil ilaina hububa man alhan. Wahai umat Islam, kalau kalian tidak mampu menolong kami, maka kirimkan kepada kami pil anti hamil. Inna haula'i qad afsadu fina. Karena mereka ini orang-orang Syiah Nusairiyah telah berbuat kerusakan pada diri kami. Berapa banyak wanita diperkosa, sampai di antara mereka minta fatwa kepada para masyayikh Saudi, bolehkah kami mengukurkan kandungan yang ada di perut kami?
Minta fatwa untuk apa? Boleh tidaknya menggugurkan kandungannya ada di perut kami gara-gara diperkosa oleh tentaranya Bashar. Mungkin kalau antum lihat beberapa hari yang lalu di YouTube ya, ada seorang wanita diperkosa setelah telanjang, dilempar ke jalan. Kemudian setelah itu ada 4 orang ikhwah berusaha untuk menolongnya. Satu menolong ditembak mati, jatuh. Satu lagi datang lagi menolong ditembak mati. Satu lagi menolong ditembak mati. Satu lagi menolong ditembak mati. 4 orang untuk menolong wanita yang telah diperkosa kemudian setelah itu dilempar ke jalan. Sampai ketika saya pulang hendak menyeberang ke perbatasan Turki, saya ketemu dengan salah satu ikhwah kita, kemudian berkata, ya Ustaz, tolong doakan untuk putri saya. Ada apa dengan putri antum? Ya akhi, kemarin ibunya membawa putri saya umurnya 3 tahun pergi ke pasar di kota Halab ini. Kemudian ketika menyeberang jalan, mungkin istri saya pada saat itu sedang punya pikiran apa sehingga lalai kalau jalan itu tidak boleh dilewati kecuali harus dengan lari cepat. Dia santai saja dengan bawa putrinya. Begitu sampai hampir mendekati ujung jalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dar. Dia melihat anak perempuannya jatuh. Dia langsung lari, sembunyi di tembok, jatuh pas kena kepalanya, di belakang kepalanya. Begitu jatuh, datang lagi suara tembakan, dar, kena dadanya. Datang lagi suara tembakan, dar, kena kakinya. Kan tidak mungkin tembakan seperti ini, tembakan tanpa sengaja atau salah tembak kan nggak mungkin. Karena tembakan ini sniper, jaraknya mungkin lebih dari 1 kilo. Tembakan ini kan tembakan yang disengaja. Karena tembakan sniper tepat di kepala.